Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Satrio Pamungkas dari kelas 12 Tokyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lahirnya paham komunisme di dunia. Apa itu komunisme? Komunisme itu sendiri merupakan suatu ideologi yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ideologi ini itu lebih menekankan kepada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti modal, tanah, tenaga kerja, dan lain-lain, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan setara atau tanpa kelas. Jadi komunisme itu semua manusia itu jadi setara, tidak ada kelas-kelasnya. Sejarah komunisme di dunia. Sejak dimulai seabad yang lalu, komunisme sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menyerukan masyarakat tanpa kelas, yang dikendalikan pemerintah di mana segala sesuatu dibagi secara adil dan telah mengalami serangkaian lonjakan dan penurunan. Apa yang dimulai pada tahun 1917 di Rusia menjadi revolusi global, berakar di negara-negara dari Cina hingga ke Kuba dan Nicaragua. Konsep atau paham komunisme ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Politik yang sudah ada sejak tahun 1848. Manifesto politik mereka ini pada saat itu berisi teori analisis pendekatan komunis untuk perjuangan kelas masyarakat dan kemakmuran ekonomi, yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan politik yang paling berpengaruh pada saat itu. Latar belakang munculnya ideologi ini itu adalah karena adanya kesenjangan ekonomi di berbagai negara di Eropa pada segi industri. Jadi pada masa itu orang-orang yang berkuasa lebih mementingkan kesejahteraan ekonominya sendiri, di mana petani dan buruh selalu mengalami penindasan. Karl Marx dengan paham komunismenya ingin menciptakan suatu masyarakat yang lebih adil, yang tidak mengenal kelas, dan mengutamakan hak setiap orang, serta tidak bergantung kepada Tuhan dan agama. Bagi Karl Marx, agama merupakan tempat pelarian manusia dari kenyataan yang tak bisa dihadapinya. Sejak itu, komunisme pun diterima di banyak kalangan dan banyak negara, apalagi saat terbentuknya Uni Soviet dan komunisme internasional di Rusia. Disitulah komunisme sedang berada di puncak kejayaannya. Lahirnya komunisme di dunia. Komunisme diluncurkan dari Revolusi Oktober Lenin dan menyebar ke Cina, sampai ke Kuba dengan pengambil alihan Fidel Castro. Fidel Castro itu sendiri adalah ideologi salah satu politik pada masa Perang Dingin dan mengalami penurunan simbolis dengan jatuhnya tembok Berlin. Jalannya peristiwa komunisme. Uni Soviet muncul dari Revolusi Oktober. Ahli ekonomi dan filsuf Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan The Communist Manifesto pada tanggal 21 Februari tahun 1848 dan menyerukan pemberontakan kelas pekerja melawan kapitalisme. Motonya yaitu pekerja dunia bersatu, dengan cepat menjadi sebuah gerakan besar-besaran. Kaum Bolshevik yang merujuk pada Marxisme merebut kekuasaan selama Revolusi Oktober Rusia dan menjadi pemerintah komunis pertama, yaitu pada masa pemerintahan Vladimir Lenin di puncak pimpinan, yaitu tanggal 7 November tahun 1917. Pada akhir bulan itu, kaum revolusioner sosialis sayap kiri mengalahkan kaum Bolshevik dalam pemilu, tetapi terlepas dari janji-janjinya akan roti, tanah, dan perdamaian, Lenin menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Selama periode tersebut, teror merah yaitu eksekusi mati terhadap para pejabat SAR, kem-kem kerja paksa tawanan perang, dan taktik negara polisi lainnya diciptakan. Lalu pada tanggal 1 Juli tahun 1921, yang terinspirasi dari Revolusi Rusia, Partai Komunis di Cina terbentuk. Lalu Lenin meninggal di usia 50 tahun pada tahun 1924, yaitu tanggal 21 Januari, karena penyakit stroke, dan Yosef Stalin yang telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Lenin, akhirnya mengambil alih kekuasaan resmi Uni Soviet, hingga kematiannya pada tahun 1953 karena pendarahan otak. Dia mengindustrialisasi negara melalui ekonomi yang dikendalikan oleh negara,
tetapi menyebabkan kelaparan. Di bawah rezimnya, orang-orang yang mengkritiknya dideportasi atau dipenjara di kem-kem kerja paksa. Dan sebagai bagian dari pembersihan besar-besaran, yaitu Great Purge yang pertama, 1 juta orang dieksekusi di bawah perintah Stalin. Lalu komunisme didirikan dengan paksa di Estonia, Latvia, Lithuania, Yugoslavia, Polandia, Korea Utara, Cina, Romania, dan lainnya pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1979. Kim Il-sung, yang merupakan pendiri Korea Utara, berpidato di depan massa di Pyongyang pada bulan Juli tahun 1953. Kim Il-sung memerintah Korea Utara dari berdirinya negara tersebut pada tahun 1948 sampai kematiannya pada tahun 1994. Ditempatkan pada kekuasaan dengan dukungan Uni Soviet, beliau memimpin negaranya memasuki Perang Korea dalam upaya untuk menyatukan semenanjung Korea di bawah kekuasaan komunis. Amerika Serikat mengumumkan kemenangan atas Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 9 Mei tahun 1945. Dengan kekalahan Jepang, Korea terpecah menjadi komunis utara yang diduduki Soviet dan selatan yang telah diduduki oleh Amerika Serikat. Lalu Presiden Harry Truman berpidato di depan Kongres pada tahun 1947, tepatnya tanggal 12 Maret, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Truman, yang menyerukan penahanan komunisme dan kemudian menyebabkan masuknya Amerika Serikat ke dalam perang di Vietnam dan Korea. Lalu, pada tanggal 5 Maret tahun 1946, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menyampaikan pidatonya yang terkenal sebagai Tira Besi di Missouri, yang menyiagakan warga Amerika Serikat tentang pembagian antara Uni Soviet dan sekutu-sekutu Barat. Berikutnya, tanggal 1 Oktober tahun 1949, menyusul sebuah perang saudara, pemimpin Partai Komunis Cina yaitu Mao Zedong menyatakan dibentuknya Republik Rakyat Cina yang mendorong Amerika Serikat untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan RRC selama beberapa dekade. Pada tanggal 5 Juli 1950, memimpin pasukan PBB, pasukan Amerika Serikat pertama terlibat dalam Perang Korea setelah Korea Utara yang komunis menyerbu Korea Selatan, dengan maksud menciptakan negara komunis yang bersatu. Perang tersebut berlangsung hingga 27 Juli tahun 1953, di mana Korea Utara, Cina, dan PBB menandatangani perjanjian gencatan senjata. Yang berikutnya, komunis menang di Kuba dan Vietnam. Pada tanggal 1 Januari 1959, Fidel Castro menggulingkan rezim Fulgencio Batista yang korup, dan Kuba menjadi negara komunis. Lalu pada tanggal 25 April tahun 1976, menyusul jatuhnya Saigon pada akhir Perang Vietnam, ibu kota Vietnam Selatan direbut oleh pasukan komunisme dan dipersatukan kembali sebagai Republik Sosialis Vietnam di mana pemerintahan komunis. Berikutnya, 25 Oktober 1983, Amerika Serikat menginvasi Granada di bawah perintah Presiden Ronald Reagan untuk mengamankan keselamatan warga negara Amerika yang berada di bawah rezim komunis negara itu. Lalu, 4 Juni 1989, setelah berminggu-minggu protes, pemerintah komunis Cina mengirim pasukannya untuk menembaki demonstran yang menyerukan demokrasi di lapangan Tiananmen, Beijing. Kekerasan berdarah berakhir dengan ratusan hingga ribuan korban tewas. Tembok Berlin runtuh, Uni Soviet terpecah. 9 November 1989, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Timur yang komunis dari Berlin Barat yang demokratis selama hampir 30 tahun runtuh. Lalu 25 Desember 1991, dengan pengunduran diri Mikhail Gorbachev, Uni Soviet dibubarkan. Presiden Rusia baru Boris Yeltsin melarang Partai Komunis. Komunisme segera berakhir di beberapa negara yaitu Afghanistan, Albania, Angola, Kongo, Kenya, dan negara-negara lain. Lalu Cina, Kuba, Laos, dan Vietnam tetap berada di bawah kekuasaan komunis. Meskipun Korea Utara masih menjadi negara komunis nominal. Berikut ini adalah dampak dari komunisme untuk dunia. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu
membuat sistem pemerintahan menjadi stabil karena hanya dikuasai oleh satu partai saja, lalu semua kebijakan yang dibuat pemerintah akan mampu diterapkan karena digunakannya sistem otoriter atau kemungkinan pemaksaan. Lalu yang ketiga, semua warga negara dianggap sama di mata pemerintah sehingga tidak ada yang lebih diunggulkan. Lalu dampak positif yang terakhir yaitu jarang terjadi krisis ekonomi. Dampak negatifnya yang pertama, karena kekuasaan di tangan pemerintah dan negara jadi berkemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Yang kedua, pemimpin pemerintahan cenderung otoriter atau berdasar pada kekerasan dan pemaksaan. Lalu yang ketiga, tidak adanya kemerdekaan pribadi, karena semua dianggap milik bersama di tangan negara. Yang keempat, adanya pembatasan kepemilikan pribadi, sehingga rakyat tidak dapat bebas memiliki modal. Yang terakhir, hak asasi manusia tidak diakui, sehingga rakyat tidak bisa banyak menyampaikan aspirasi atau tidak bisa banyak bersuara. Sekian penjelasan saya tentang lahirnya paham komunisme di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.